Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 6 tentang peran entrepreneur dalam ekonomi yang kompetitif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wirausaha. 2. Identifikasi kategori yang berbeda dari pengusaha. 3. Jelaskan mengapa orang memilih kewirausahaan sebagai jalur karir. 4. Diskusikan lingkungan untuk pengusaha. 5. Mengidentifikasi karakteristik pengusaha. 6. Ringkasan proses memulai usaha baru. 7. Jelaskan tentang entrepreneurship. Selanjutnya, apa itu kewirausahaan? Wirausahaan adalah orang yang mencari peluang yang menguntungkan dan mengambil resiko yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis. Tidak seperti pemilik perusahaan kecil, wirausaha biasanya memiliki dan menjalankan bisnisnya dengan tujuan membangun perusahaan yang besar yang menghasilkan kemakmuran dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada 3 kategori wirausaha. Pertama, ada wirausaha klasik. Wirausaha klasik mengidentifikasi peluang usaha dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk meraih pasar. Kedua, ada wirausaha serial. Wirausaha serial memulai sebuah usaha, memulai dan menjalankan usaha tambahan lainnya. Ketiga, ada wirausaha sosial. Wirausaha sosial menggunakan prinsip bisnis untuk memecahkan masalah sosial. Selanjutnya ada kewirausahaan sebagai karir. Orang-orang memilih untuk menjadi wirausaha karena alasan yang berbeda. Beberapa orang termotivasi karena tidak puas dengan dunia kerja tradisional, ingin menghindari atasan buruk atau upah dan penghargaan yang tidak memadai. Yang lain memulai usaha sendiri karena mereka yakin bahwa gagasan mereka mempresentasikan peluang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengapa orang menjadi kewirausahaan? Pertama, menjadi bos bagi diri sendiri. Manajemen diri adalah motivasi yang mendorong banyak wirausaha. Kedua, kesuksesan finansial. Wirausaha menghasilkan kekayaan. Banyak wirausaha yang memulai usaha dengan tujuan menciptakan usaha yang menguntungkan dan menghasilkan uang, karena pengusaha adalah pencipta kekayaan. Ketiga, keamanan kerja. Selama 10 tahun terakhir, perusahaan besar telah menghilangkan lebih banyak pekerjaan daripada yang mereka ciptakan. Keempat, kualitas hidup. Wirausahaan adalah pilihan karir yang menarik bagi orang-orang yang menginginkan peningkatan kualitas hidup. Memulai suatu usaha memberikan pilihan waktu, tempat, dan cara kerja bagi pendiri perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan untuk kewirausahaan. Pertama, globalisasi. Pesat globalisasi, bisnis telah menciptakan banyak peluang bagi para wirausahaan. Wirausaha memasarkan produknya ke luar negeri dan merekrut karyawan internasional. Kedua, pendidikan. Perguruan tinggi dan universitas menawarkan jurusan kewirausahaan. Universitas membantu mahasiswa meluncurkan bisnis. Banyak program yang mengajarkan kewirausahaan kepada kaum muda. Ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi telah memberi wirausahawan alat yang membantu mereka bersaing. Pengusaha telah menggunakan teknologi informasi untuk merevolusi industri. Keempat, tren demografi dan ekonomi. Tren demografi seperti populasi di suatu negara yang menua, kemunculan Hispanik sebagai kelompok etnis terbesar negara tersebut, dan pertumbuhan keluarga yang memiliki 2 sumber pendapatan, menciptakan peluang bagi wirausaha untuk memasarkan barang dan jasa baru. Wirausaha memanfaatkan tren tersebut untuk menawarkan segalanya, mulai dari rumah pensiun hingga jasa pengiriman kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Pertama, visi. Wirausahaan memulai dengan ide keseluruhan tentang bagaimana membuat ide bisnis mereka sukses. Kedua, tingkat energi tinggi. Wirausaha mau bekerja keras untuk merealisasikan visinya. Ketiga, perlu mencapai wirausaha bekerja keras karena mereka ingin unggul. Keempat, percaya diri. Keberanian dalam menghadapi rintangan yang sulit. Kelima, toleransi terhadap kegagalan. Pengusaha tidak mudah putus asa. Keenam, kreativitas. Wirausahawan merancang cara-cara inovatif untuk mengatasi masalah dan situasi yang sulit. Ketujuh, toleransi untuk ambiguitas. Pengusaha mengambil ketidakpastian dengan tenang. Kedelapan, lokus kontrol internal. Pengusaha percaya bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Mulai usaha baru. Memilih ide bisnis dalam memilih ide untuk bisnis Anda. Dan mempertimbangkan yang paling penting adalah menemukan hal yang Anda sukai dan Anda mampu melakukannya dengan baik dan menentukan apakah ide Anda dapat memenuhi kebutuhan pasar. Orang-orang mau bekerja keras untuk sesuatu yang mereka sukai dan pengalaman tersebut akan menghasilkan kepuasan diri. Pengusaha harus yakin bahwa idenya mereka dipilih memiliki minat di pasar lalu membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis biasanya kebanyakan wirausaha
meluncurkan usaha mereka tanpa membuat rencana bisnis, walaupun perencanaan merupakan bagian manajemen yang integral dalam bisnis kontemporer. Wirausaha biasanya meraih peluang ketika muncul dan mengaruh arahnya jika diperlukan. Tetapi rencana bisnis memang membantu wirausaha menyiapkan sumber daya yang cukup dan tetap fokus pada tujuan utama. Perencanaan yang seksama membantu wirausaha mempersiapkan sumber daya yang cukup dan tetap fokus pada tujuan utama dan memberikan alat yang penting untuk meyakinkan investor dan karyawan potensial yang menjadi kunci sukses perusahaan. Membeli bisnis yang telah ada. Beberapa wirausaha lebih suka membeli bisnis yang tidak berjalan, bukannya mengambil resiko untuk memulai bisnis baru, ataupun membeli bisnis yang tidak ada memberikan beberapa keuntungan, yaitu karyawan sudah tersedia untuk melayani pelanggan tetap dan menangani pemasok yang tidak asing, barang atau jasa sudah pasti, dan serta lisensi yang telah ada. Dibuat menjalankan bisnis yang sudah ada juga lebih mudah bagi sebagian besar startup. Beberapa penjual bahkan dapat membantu pembeli dengan menyediakan sebagai konsultan. Membeli waralaba seperti halnya membeli perusahaan yang sudah ada. Membeli waralaba juga merupakan cara memulai bisnis yang beresiko lebih rendah dibandingkan memulai perusahaan baru. Namun, waralaba masih melibatkan resiko. Anda harus melakukan pertimbangan, menganalisis biaya waralaba dan kemampuan memberikan dukungan yang dijanjikannya. Persiapan yang energik membantu memastikan bisnis Anda mendapatkan profit dan berkembang. Entrepreneurship. Perusahaan yang kuat mencoba untuk mempertahankan semangat kewirausahaan dengan mendorong entrepreneurship. Proses mempromosikan inovasi dalam struktur organisasinya. Iklim bisnis yang cepat berubah saat ini memaksakan perusahaan yang kuat berinovasi secara terus-menerus untuk mempertahankan kemampuan bersaingnya. Perusahaan yang kuat seperti 3M mendukung aktivitas entrepreneurial dengan berbagai cara. Selain mengizinkan waktu bootlegging untuk mengembangkan produk tradisional, 3M mengimplementasikan dua pendekatan entrepreneurial. Spoonworks dimulai oleh seorang karyawan yang mendapatkan ide, kemudian menggunakan sumber daya 3M untuk mengubahnya menjadi produk komersial. Program packing yang dimulai oleh perusahaan yang berfokus pada produk dan teknologi baru di mana 3M melihat potensi peraih pasar. Perusahaan tersebut menyediakan dana, peralatan, dan SDM yang mendukung proyek packing tersebut. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.